Hemispheres Colliding. Dampak pertemuan dunia lama dan dunia baru. Bab ke-18 dari buku Guns, Germ and Steel karya Jared Diamond berjudul Hemispheres Colliding, mengkaji pertemuan besar antara dunia lama, Eurasia dan Afrika, dan dunia baru, Amerika, yang dimulai setelah penjelajahan oleh bangsa Eropa. Diamond menjelaskan bagaimana interaksi antara masyarakat yang sangat berbeda ini menghasilkan dampak besar bagi penduduk asli Amerika, terutama karena penyakit menular, teknologi yang lebih maju, hewan domestikasi, dan sistem politik yang kompleks di pihak Eropa. Artikel ini merangkum gagasan utama dalam bab ini dan menggambarkan bagaimana pertemuan ini memengaruhi jalur sejarah kedua belahan bumi. Diamond membuka bab ini dengan menjelaskan bagaimana bangsa Eropa dengan kemajuan teknologi navigasi dan dorongan untuk ekspansi mulai menjelajahi dunia baru di seberang lautan. Pertemuan pertama ini membawa dua peradaban yang telah terpisah selama ribuan tahun dalam interaksi langsung. Perbedaan besar dalam perkembangan teknologi, sumber daya, dan pengalaman lingkungan di antara dunia lama dan dunia baru menyebabkan ketimpangan yang dramatis dalam kekuatan dan daya tahan ketika kedua peradaban ini bertemu. Sebagai contoh, penaklukan oleh Spanyol terhadap kerajaan Aztec dan Inca di Amerika menunjukkan ketimpangan besar ini, di mana pasukan kecil Spanyol mampu mengalahkan kerajaan besar dengan bantuan faktor-faktor eksternal seperti penyakit dan teknologi. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah pertemuan antara dunia lama dan dunia baru mempertemukan dua peradaban yang sangat berbeda dalam hal teknologi, penyakit, dan kekuatan politik yang mengarah pada ketimpangan dalam kekuatan ketika berinteraksi. Salah satu faktor utama yang dibahas Diamond adalah dampak penyakit menular yang dibawa oleh bangsa Eropa ke Amerika. Penyakit seperti cacar, campak, dan influenza telah berkembang di Eurasia karena kedekatan dengan hewan ternak, yang menjadi sumber penyakit zoonosis. Populasi dunia lama telah mengembangkan kekebalan terhadap penyakit ini selama ribuan tahun melalui paparan dan adaptasi. Namun, penduduk asli Amerika tidak memiliki kekebalan yang sama karena isolasi geografis mereka dari Eurasia dan Afrika. Ketika penyakit-penyakit ini diperkenalkan, mereka menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian massal di kalangan penduduk asli. Banyak wilayah Amerika kehilangan sebagian besar populasinya karena wabah ini, yang melemahkan struktur sosial dan politik mereka dan membuat mereka lebih rentan terhadap penaklukan. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah penyakit menular dari dunia lama menyebabkan kematian massal di kalangan penduduk asli Amerika yang tidak memiliki kekebalan, melemahkan masyarakat mereka, dan mempermudah penaklukan oleh bangsa Eropa. Selain penyakit, Diamond menjelaskan bahwa bangsa Eropa memiliki keunggulan teknologi yang signifikan dalam pertemuan ini, seperti senjata api, baja, dan kuda yang digunakan untuk transportasi dan peperangan. Teknologi ini memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran melawan masyarakat Amerika yang sebagian besar tidak memiliki peralatan atau hewan yang setara. Senjata api dan baju zirah baja memungkinkan pasukan kecil Eropa menghadapi jumlah penduduk asli yang jauh lebih besar. Kuda juga memberi bangsa Eropa mobilitas dan kecepatan yang belum pernah dilihat di Amerika, yang memberi efek psikologis besar pada masyarakat di asli Amerika. Penguasaan teknologi militer yang lebih tinggi membantu bangsa Eropa untuk memperluas kekuasaan mereka dengan cepat di seluruh Amerika. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah keunggulan teknologi seperti senjata api, baja, dan kuda memberi bangsa Eropa keunggulan besar dalam pertempuran
membantu mereka menaklukkan masyarakat asli Amerika. Diamond menyoroti bahwa bangsa Eropa, terutama Spanyol, memiliki sistem politik yang terpusat dan organisasi militer yang efisien, yang memungkinkan mereka melancarkan penaklukan secara sistematis. Negara-negara di Eropa memiliki struktur administrasi dan kemampuan logistik yang mendukung ekspansi dan kolonisasi, serta pengumpulan sumber daya dari wilayah yang mereka kuasai. Sebaliknya, banyak masyarakat asli Amerika memiliki organisasi politik yang lebih terdesentralisasi dan kurang fokus pada perang terorganisir. Ini membuat mereka kesulitan untuk menghadapi invasi bangsa Eropa dengan respon yang terkoordinasi. Sistem politik yang lebih terpusat dan militer yang terorganisir memberi bangsa Eropa keunggulan strategis dalam menghadapi masyarakat asli Amerika. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah struktur politik dan militer yang terpusat memberi bangsa Eropa keunggulan dalam kolonisasi, memungkinkan mereka untuk mengatur ekspansi dan penaklukan dengan lebih efisien dibandingkan masyarakat asli Amerika. Diamond juga menjelaskan bahwa hewan domestikasi memainkan peran besar dalam perkembangan kedua belahan bumi. Bangsa Eropa memiliki banyak hewan domestikasi seperti kuda, sapi, dan domba yang tidak hanya membantu dalam pertanian, tetapi juga memberikan keuntungan dalam pertempuran dan transportasi. Hewan-hewan ini menjadi sumber tenaga, makanan, dan bahkan senjata biologis yang secara tidak langsung memperkuat keunggulan bangsa Eropa. Di Amerika, hewan domestikasi sangat terbatas, dengan anjing sebagai salah satu hewan peliharaan utama dan alpaka serta ilama di Andes sebagai hewan kerja. Kekurangan hewan besar yang bisa didomestikasi membatasi kemampuan masyarakat asli Amerika dalam pertanian, transportasi, dan peperangan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap penaklukan. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah hewan domestikasi seperti kuda dan sapi memberi bangsa Eropa keuntungan dalam transportasi, peperangan, dan produksi pangan yang tidak dimiliki oleh masyarakat asli Amerika. Diamond mencatat bahwa bangsa Eropa memiliki keunggulan dalam sistem tulisan dan pengetahuan yang terstruktur. Tulisan memungkinkan pencatatan dan penyebaran pengetahuan militer, teknologi, dan strategi politik antar generasi. Bangsa Eropa dapat belajar dari sejarah mereka sendiri dan dari peradaban lain sehingga mampu mengembangkan strategi dan teknologi yang lebih efektif untuk ekspansi. Sebaliknya, banyak masyarakat asli Amerika tidak memiliki sistem tulisan yang kompleks. Meskipun peradaban besar seperti Maya memiliki sistem tulisan, banyak masyarakat asli lainnya tidak memiliki cara untuk mencatat informasi dalam bentuk tertulis, sehingga pengetahuan tidak mudah disebarluaskan. Kekurangan dalam sistem tulisan ini menghambat kemampuan masyarakat asli Amerika untuk mempertahankan kekuatan politik dan militernya secara terkoordinasi. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah sistem tulisan membantu bangsa Eropa untuk menyimpan dan menyebarkan pengetahuan secara efisien, memberi mereka keunggulan dalam strategi dan organisasi, sedangkan masyarakat asli Amerika terbatas dalam aspek ini. Pertemuan antara dunia lama dan dunia baru mengakibatkan perubahan besar dalam sejarah global. Bangsa Eropa tidak hanya menaklukkan dan mengeksploitasi sumber daya Amerika, tetapi juga membawa perubahan budaya, bahasa, dan agama. Bagi penduduk asli Amerika, pertemuan ini seringkali terjadi tragedi. Seringkali menjadi tragedi karena kehilangan populasi, tanah, dan budaya mereka. Namun, pertemuan ini juga memicu pertukaran antar benua yang dikenal sebagai Columbian Exchange, di mana tanaman dan hewan baru diperkenalkan ke Eropa, Afrika, dan Asia. Misalnya tanaman seperti jagung, kentang, dan tomat dari Amerika diadopsi secara luas di dunia lama dan berdampak positif pada pertumbuhan populasi di Eropa dan Asia.
Pertukaran ini mempercepat globalisasi dan memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah pertemuan ini mengakibatkan perubahan besar dalam sejarah dunia, menciptakan Columbian Exchange yang mengubah pola konsumsi, pertanian, dan kehidupan sosial di banyak tempat. Kesimpulannya adalah bab Hemispheres Colliding dalam Guns, Germs, and Steel menguraikan bagaimana pertemuan besar antara dunia lama dan dunia baru mengubah jalur sejarah manusia. Jared Diamond menunjukkan bahwa bangsa Eropa memiliki keunggulan dalam hal penyakit, teknologi, sistem politik, dan hewan domestikasi yang memudahkan penaklukan terhadap masyarakat asli Amerika. Penyakit menular menyebabkan kehancuran besar di kalangan penduduk asli yang tidak memiliki kekebalan, sementara keunggulan teknologi dan organisasi membantu bangsa Eropa untuk menguasai wilayah baru dengan cepat. Pertemuan ini mengakibatkan hilangnya populasi dan budaya asli Amerika, tetapi juga memperkenalkan pertukaran tanaman, hewan, dan pengetahuan antara kedua belahan bumi. Columbian Exchange mempercepat globalisasi dan memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Poin utama keseluruhan bab ini adalah pertemuan antara dunia lama dan dunia baru mempertemukan dua peradaban dengan perbedaan besar dalam penyakit, teknologi, dan hewan domestikasi yang memberi bangsa Eropa keuntungan besar dalam penaklukan. Hasilnya adalah dampak yang mengubah sejarah global melalui penaklukan, kehilangan budaya asli, dan Columbian Exchange yang mempercepat globalisasi dan memengaruhi dunia secara luas. Terima kasih dan bersambung ke bab terakhir.